Lanjutkan. Kita bernyanyi mampirlah dengar doaku. Oke. Mampirlah dengar doaku, Yahushua penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ya di hadapan tahta rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Rajaku tolonglah, Yahushua juru selamatku, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kita dengarkan kitab Injil Matius pasal 24 ayat 29 sampai 24. Jangan ada apa? Diam. Nih, dengar. Matius 24 ayat 29 sampai 43. Yo. Kedatangan anak manusia dan perumpamaan pohon ara. Dengar. Dan segera sesudah kesukaran hari-hari itu, matahari akan dijadikan gelap dan bulan tidak akan memberikan cahayanya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan diguncangkan. Dan pada waktu itu tanda anak manusia akan tampak di langit, dan kemudian semua suku-suku di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia. Mereka akan melihat anak manusia ketika datang di atas awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar, dan dia akan mengutus para malaikatnya dengan bunyi sangkakala yang membahana, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru mata angin, dari ujung langit sampai ke ujungnya. Dan pelajarilah perumpamaan tentang pohon ara. Bila mana rantingnya sudah menjadi lembut dan daun-daunnya bertunas, kamu mengetahui bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula lah kamu ketika melihat semua ini, kamu mengetahui bahwa dia sudah dekat di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini sekali-kali tidak akan berlalu sampai semua ini terjadi. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firmanku sekali-kali tidak akan lenyap. Namun mengenai hari dan saat itu tidak seorang pun mengetahuinya, bahkan para malaikat di surga pun tidak, kecuali Bapakku saja. Ya, sebentar lagi Yahushua kita akan segera datang, karena kita berada dalam pemerintahan Paus terakhir, Raja ke-8. Ya, Ini datang bulan keberapa? iya, kita masuk. Berapa bulan lagi? Kita tunggu saja. Oke, bernyanyi kita, kusiapkan hatiku. Nah, nyanyi. Duduk bagus. Iya. Jangan, gak usah bingung, dengar aja. Oke. Kusiapkan hatiku, Bapa. Oke, satu. Elohim. Ya, Elohim ya. 1, 2, 3. Kusiapkan hatiku, Elohim, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Bapa, masuk ke hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Elohim bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Elohim, untuk dengar firman
firman-Mu. Firman-Mu Elohim tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Yahweh, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Elohim untuk dengar firman-Mu. Oke, kita dengarkan firman kitab Injil Matius pasal 15 ayat 29 sampai 31 ya. Ini khusus juga untuk kita mohon doa untuk kesembuhan nanti buat opung kita. Yahusua menyembuhkan banyak orang sakit. Dan setelah berangkat dari sana, Yahusua tiba di tepi danau Galilea, dan setelah mendaki ke atas bukit, dia duduk di sana, dan datanglah kepadanya kerumunan orang banyak, seraya membawa yang lumpuh, yang buta, yang bisu, yang timpang, dan yang banyak yang lain lagi bersama mereka. Dan mereka meletakkan pada kaki Yahusua, dan dia menyembuhkan mereka, sehingga kerumunan orang itu takjub ketika melihat yang bisu berbicara, yang timpang sembuh, yang lumpuh berjalan, dan yang buta melihat, dan mereka memuliakan Elohim Israel. Haleluya. Ya. Di sini tadi dibilang dia menyembuhkan orang buta, banyak orang sakit, orang buta, orang bisu, orang timpang. Kalau sekarang banyak orang buta, bukan hanya fisik, tapi buta mata rohaninya, tidak tahu memahami kebenaran. Contoh, nama asli Bapa Pencipta tak tahu, yang selama ini menyebut nama sembah-sembah bangsa lain. Padahal nama Bapa Yahweh, Bapa Pencipta itu Bapa Yahweh. Nama anaknya juru selamat kita bukan Yesus kan, tapi Yahusua. Ya, dan iya, selama ini orang pakai kalender Gregory, kalender Roma. Kalender apa yang dilupakan? Kalender apa yang dilupakan? Kalender Alkitab. Apa kalender Alkitab? Kalender luni alias kalender bulan matahari. Siapa yang menciptakan itu? Bapa Yahweh. Iya, masa kalender Bapa Yahweh diabaikan, namanya diabaikan, kalender palsu dipakai. Itulah tadi kan dibilang menyembuhkan orang sakit, orang buta. Kadang-kadang semua yang disampaikan di Alkitab itu benar, tapi perspektifnya atau gambarannya saat ini yaitu untuk memulihkan khususnya umat-umat Kristen, umat Elohim yang sudah jauh dari kebenaran murni. Ya, tadi orang selama ini manggil nama pencipta siapa? Nama pencipta Apa? Tuhan, Allah, itu dibilangkan. Padahal yang benar adalah Bapa Yahweh. Terus nama anaknya yang mati di tiang kematian itu orang bilang banyak di kayu salib. Siapa yang mati itu? Tuhan Yahusua. Kalau orang-orang bilang siapa namanya? Kalau Tuhan. enggak, ya siapa namanya kalau orang-orang bilang? Tuhan. Iya, ya Tuhan Yesus itu dibilang kan. Yesus itu nama yang keliru, yang benar karena Yesus tidak ada di bahasa Ibrani, sedang di Israel karena Yahusua itu adalah raja Israel. Namanya juga harus ada Israelnya, yaitu Yahusua. Ya, jadi kenapa bisa terganti jadi Yesus? Dulu waktu di penginjilan dari bahasa Ibrani ke Yunani, huruf Y mau ke Yunani tidak ada huruf Y, SH nggak ada. Terus laki-laki di Yunani itu selalu terakhir huruf S. Hercules, Achilles, Zeus. Jadi dapatlah nama Mesias kita itu Yahusua itu jadi Yesus.
Jadi datanglah orang Inggris Jesus. Jesus disamakanlah dengan nama ilah-ilah dewa Yunani. Jadi yang sebenarnya nama putra sang pencipta kita Yahushua. Terus kalender kita, kalender Alkitab yaitu kalender lunisolar alias kalender bulan matahari. Kan baru Paskah barusan ini kan, hari Paskah kan. Hari Paskah itu masa pakai kalender Alkitab. Tapi hari Sabat ke-7 pakai kalender Roma. Mana boleh itu? Masa jadi 2 kalender kan? Iya. Padahal dibilang semuanya harus pakai kalender Alkitab. Makanya kita harapkan, kita doakan seluruh umat Kristen, umat Elohim dimanapun berada agar dipulihkan, agar mau dipulihkan. Rendahkan hati, biar mau dipulihkan Bapa Yahuwah. Roh kebenaran dari Bapa Yahuwah. Iya, Ya kan? tapi Bapak Yahuwah baik. Nah, kalau Tuhan Yesus itu jahat. Oh, nama yang benar Yahushua. Ya. Kalau Tuhan aja itu setan. Iya, yang benar Elohim. Dengar, Elohim Yahuwah dan Tuhan Yahushua. Oke. Kalau Yesus itu pengapa itu? Iya, yang jelas kita berdoa dalam nama Bapa Yahuwah dan Yahushua. Oke? Oke. Jadi tadi dibilang menyembuhkan orang banyak. Sudah? Nanti kalau Nasi kasih. Sekarang kita kami 2000. iya, sekarang kita ya pesankan sama semua orang, pesan sama semua orang, buat semuanya, belah, dengar, buat semuanya, buat, ikuti, buat semuanya, sini, nampak kau, sini, buat, dengar, sini, buat semuanya, enggak, kisah dia, buat semuanya umat Kristen, buat semuanya umat Kristen, umat Elohim, agar memanggil nama asli memanggil nama asli Bapa pencipta kita, Bapa pencipta kita, Bapa Yahuwah. Bapa. Nama anaknya yang asli juru selamat kita. Namanya yang asli Nama juru selamat kita. nama anak Elohim siapa? Namanya adalah Tuhan Yahushua. Tuhan. Yahushua. Tuhan Yahushua. Iya, bukan Tuhan Yesus ya, tapi Yahushua. Terus kita menentukan hari ibadah, hari ke-7, hari raya tahunan seperti Paskah, semua harus pakai kalender Alkitab. Jangan pakai 2 kalender lah. Jangan pakai 2 kalender. Satu kalender Alkitab, satu kalender Roma. Harus 1 bilang. Harus satu. Iya. Kalender Alkitab. Yaitu kalender luni. Solar. Iya, kalender bulan matahari. Karena di Kejadian 1 ayat 14 apa dibilang? Elohim menciptakan benda-benda penerang sebagai penentu hari-hari, musim dan tahun. Berarti itulah penentu tanggal. Jadi di Mazmur 104 ayat 19 juga dibilang bahwa Elohim menciptakan bulan sebagai penanggalan Alkitab, penentu waktu, ya. Jadi banyak orang bingung mau menentukan Sabat itu bagaimana menentukan kalau Advent bilang Sabtu, padahal itu juga dari kalender Roma kan. Ada orang bilang Minggu, itu juga sama dari kalender Roma, padahal harus pakai kalender Alkitab. Jadi kalau kita lihat malam ini setengah bulan rapi, kita lihat nanti rapi setengah bulan, besoklah tanggal 8 atau hari ke-7 minggu pertama, yaitu hari Sabat pertama, hari ke-7 pertama. Baru 6 hari lagi tanggal 14 malam kita lihat bulan purnama. Besok tanggal 15 yaitulah Sabat hari ke-7 yang kedua. Baru 6 hari lagi tanggal 21 malam, tanggal 21 kalender Alkitab, kita lihat lagi bulan setengah rapi. Besoknya lah tanggal 22 hari Sabat kalender Alkitab. Masuk lagi 6 hari kerja, tanggal 28 malam kita lihatlah seiris bulan atau mau hilang, besok tanggal 29. Baru setelah tanggal 9 masuk, kalau tanggal 29 itu udah kita lihat bulan baru. Bulan baru itu apa? Konjungsi bulan gelap. Besoklah hari bulan baru. Gelap bulan, ya. Tapi kadang 29,5 harinya putaran bulan selama 1 bulan. Berarti
di kalender Alkitab 29 hari mau 30 hari. Jadi kalau pada saat malam 29 belum ada kita lihat konjungsi atau bulan gelap, berarti perlu satu lagi tambah satu hari, namanya hari translasi. Ya. Jadi setelah hari translasi tanggal 30, besoknya lari bulan baru atau setelah tanggal 9. Begitulah selanjutnya. Hari Sabat hari ke-7 itu kalender Alkitab tetap tanggal 1 hari bulan baru, tanggal 8 15 bulan tanggal 8, 15, 22, 29 itulah hari Sabat hari ke-7. Ya. Jadi untuk semua bilang bertobatlah pakai kalender Alkitab. Umat Kristen percaya Alkitab, maka harus memakai kalender Alkitab. Terserah mau soal kerja, tentukan dengan kalender Roma, tapi untuk menentukan hari ibadah harus pakai kalender Alkitab. Berikanlah penghormatan kepada kaisar ataupun mungkin yang membuat kalender Roma dalam bentuk pekerjaanmu. Tapi untuk Sang Elohim juga harus kita berikan penghormatan yang penuh karena perintah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Makanya hari Sabat Elohim harus dikuduskan pakai kalender Alkitab. Iya, ya. Hanya pakai kalender Alkitab lah bisa ditentukan hari ibadah yang benar. Demikian hari Sabat sekarang apa? Hari Sabat hari ke-7 yang kedua di bulan Iyar atau bulan kedua kalender Alkitab. Tepatnya tanggal 15 Iyar, Sabat hari ke-7 yang kedua di bulan Iyar bulan kedua tahun 6007 kalender Alkitab. Oke. Kita berdoa. Ada doa permohonan? Ya, doa penutup toh. Ya. Oke. Jadi apa tadi lagi? Ya, buat untuk semuanya. Kalau nama asli Bapa itu Bapa Yahua. Pencipta itu Bapa Yahua bilang. Pencipta itu Bapa Yahwa. Nama juru selamat adalah Tuhan Yahusua. Tuhan siapa? Tuhan Yahusua. Tuhan. Iya, oke Tuhan, mantap. Ya, kita berdoa, mau buat doa permintaan kan? Ya. Iya. Aku jadi duyung juga. Apa jadi duyung? Lucu-lucu jadi duyung. Semoga kita diperhitungkan jadi anak kerajaannya. Opung sehat, diberikan kita rezeki. Mari kita berdoa. Ya, ikuti saja. Ikuti saja ya. Bapak Yahua, terima kasih. Engkau sungguh baik dan teramat baik. Namamu Maha Agung. Bapak Yahua dan anakmu Yahusua. Terima kasih. Firman-Mu hidupkanlah di dalam hati kami dan di dalam hati seluruh umat Kristen dan di hati semua Kristen dan umat Elohim agar menerima nama aslimu, dan menerima nama aslimu Bapa Yahua dan Yahusua juru selamat kami, dan menerima Sabat murni pakai kalender Alkitab. Kami mohon juga untuk kesembuhan opung kami. Berikan kesehatan, kekuatan, dan berikan Bapa rezeki buat kami, agar dapat kami pergunakan untuk kehidupan sehari-hari, untuk membeli obat opung kami, terkhususnya untuk kemuliaan namamu. Berkati seluruh keluarga kami dan seluruh umat Yahwa, umat Kristen, umat Elohim dimanapun berada. Hanya di dalam nama anakmu, Tuhan kami Yahusua, kami berdoa. Haleluya, 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 haleluya Yahua, haleluya Yahusua. Terpujilah Bapa Yahua,
Terpujilah Bapa Yahua. Terpujilah Yahusua. Terpujilah Yahua. Iya, oke, shalom. Shalom. Ya, selamat hari Sabat. Sahabat. Hari ke-7 yang kedua Yang kedua. di bulan Iyar. Ayat. Iyar. Bulan kedua kalender Alkitab. Oke, yaitu kalender lunisolar. Ya, tidak boleh pakai 2 kalender kan? Iya, benar. Iya. Benar. Ya, kalau umat Kristen percaya Alkitab, maka Pakai kalender Alkitab. Alkitab. Jadi Pakai kalender demikian. Alkitab. Mau salam kekeluargaan buat semua. Bye. Iya. Bye. Iya, Bye. sehat-sehat. Jumpa lagi. Umat Bapak Yahua Umat Bapak Yahua. dimanapun berada Jangan lupa di seluruh dunia. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Emangnya mau main YouTube tidak ya? Oke, terima kasih. Salam kekeluargaan dari Sibolga Tapanul Tengah. Tepat 8 Mei 2020. Itu di kalender Roma, kalender aslinya, kalender Alkitab, tanggal 15 Iyar, kalender bulan kedua Alkitab tahun 6007. Selamat Sabat, selamat Hari Perhentian Kudus. Bapak Elohim memberkati seluruh umat Kristen, umat Elohim, umat Bapak Yahwa, dan seluruh umat manusia. Dan semoga virus corona cepat berlalu, dijauhkan dari kita semua, ya. Dan ingat, menerima nama Bapak Yahua dan Yahusua dan memakai kalender Alkitab itulah meterai perlindungan agar kita dijauhkan dari virus corona dan mara bahaya yang akan datang, karena sebentar lagi sangkakala akan dibunyikan karena kita berada dalam pemerintahan Paus terakhir ataupun Raja ke-8 yang dinubuatkan kitab Wahyu. Ya, seluruh umat Kristen, umat Elohim, siapkan hatimu, relahkan hatimu, rendahkan hatimu. Zaman pemulihan saat ini. Nama Bapa adalah Bapa Yahua dan Yahusua anaknya yang selama ini kita sebut Yesus atau Isa Al-Masih. Dan pakailah kalender Alkitab. Jangan untuk menentukan hari ibadah kita pakai 2 kalender. Cukup kalender Alkitab. Kalau mau bisa inbox saya, kabari saya, kita bisa berikan atau kita bisa ajari, kita cerahkan. Hanya di dalam nama anak Tuhan Yahusua Juru Selamat kami berserah. Begitulah doa saudara-saudara, dan di dalam nama Yahua Bapa yang Maha Baik. Oke, biar aja nggak usah nomor handphone, di inbox saja kita. Oke, shalom, haleluya. Dadah, jangan lupa subscribe dan komen dan bukan YouTube. Apa kau bilang? Jangan lupa subscribe dan komen. Hidupkan loncengnya. Hidupkan loncengnya. Oke lah, demikian mereka ini polos-polos putih. Haleluya, 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 Yahusua. Terberkatilah seluruh umat Kristen, umat Elohim. Semoga diberikan roh kebenaran untuk menuntun Anda. Rendahkan hati Anda. Shalom, salam cinta kasih Bapak Elohim, salam cinta kasih kebenaran murni surga menyertai kita semua. Haleluya, 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 haleluya,
Oke, salam. Sampai Salam, jumpa. jangan lupa subscribe Bapak dan Yahuwah komen. Elohim. Dan titik dan loncengnya. Oke. Bukan Dah. YouTube. Kagak, Bu. Kakak Jangan ajak lupa dong ya. subscribe dan komen. Bye.